Hope it won't hurt my rating. No. Film dimulai dengan Sophia Flores, seorang aktivis politik yang memberikan pidato penuh semangat di depan banyak orang. Pada saat itu, Sophia percaya Amerika membutuhkan pemerintahan yang jujur, adil, tanpa korupsi. Dalam orasinya, Sophia mengatakan bahwa saat ini ada ancaman kejam perang politik pecah belah. Mereka hanya tahu keserakahan kekuasaan yang tak terkendali. Sekarang kita punya sesuatu untuk dikatakan, hentikan dan tumbangkan. Di kalangan banyak orang, ada seorang pria bernama Dusty Crane yang terkesan dengan keberanian Sophia. Malam harinya, Sophia memeriksa media sosialnya dan melihat banyak dukungan untuk pidatonya yang mewakili banyak orang. Namun sebagian lainnya orang tidak suka betapa vokalnya dia mengkritik pemerintah. Setelah keluar dari taksi, dia ditabrak mobil dan meninggal. Keesokan harinya, Travis yang merupakan agen FBI yang terampil ada misi untuk menyelamatkan rekannya yang terjebak di rumah karena geng motor. Travis mengalihkan perhatian anggota geng dengan membuat ledakan yang memungkinkan dia untuk menyelamatkan rekannya dan melarikan diri dari situasi berbahaya. Travis bertemu bosnya yang bernama Gabriel Robinson yang merupakan kepala FBI. Travis punya misi baru untuk menangkap dan menyelamatkan agen FBI yang dipercaya telah mengkhianati organisasi. Tanpa ragu Travis menerima tugasnya, tetapi sebelum dia bisa melanjutkan tugasnya, dia meluangkan waktu untuk menghadiri ulang tahun Natalie, cucu perempuannya. Di tengah perayaan, Travis berbicara dengan putrinya yang bernama Amanda tentang rencananya untuk pensiun dari FBI. Dia merasa sudah terlalu tua dan ingin meluangkan lebih banyak waktu dengan putri dan cucunya. Sementara itu, editor kantor berita bernama Drew berbicara dengan seorang jurnalis bernama Mira tentang kematian Sophia. Mira mencurigai kalau kematian Sophia bukanlah kecelakaan biasa melainkan dibunuh oleh individu tertentu karena orasinya. Pada saat yang sama, Dusty yang ada di mobilnya, tiba-tiba dikelilingi oleh petugas polisi dan menangkapnya karena menggunakan obat-obatan terlarang. Dusty mencoba menolak penangkapan tetapi ada banyak petugas polisi yang datang. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah penangkapan Dusty, Travis tiba untuk membantunya. Ternyata Dusty adalah seorang agen FBI yang diduga berbalik melawan organisasi. Pada saat itu, Travis sedang dalam misi untuk membantunya dan dengan cepat berhasil membebaskan Dusty dari tahanan. Dalam perjalanan, Travis mencoba untuk menyadarkan Dusty yang telah memutuskan untuk meninggalkan organisasi. Travis juga meminta Dusty untuk segera bergabung kembali dengan organisasi karena Dusty dikenal sebagai agen yang terampil. Beberapa saat kemudian, Travis ingat bahwa dirinya ada janji untuk menjemput cucunya di sekolah. Travis memutuskan untuk mampir sebentar dan membiarkan Dusty diborgol di dalam mobil untuk memastikan Dusty tidak bisa melarikan diri. Hey, sweetie. Your phone. Miss Lewis called Mommy at the hospital. Ketika Travis kembali ke mobilnya, dia kaget melihat Dusty telah melarikan diri mengendarai truk. Travis segera mengejarnya. Dusty mencoba menghubungi Mira dan berkata banyak memiliki informasi penting untuk dibagikan. Sayangnya, Dusty kehilangan kendali dan menyebabkan truknya terbalik. Untungnya dia selamat dan melarikan diri dari Travis. Dusty bergegas ke kantor berita tempat Mira bekerja. Mira sudah menunggu di luar gedung tapi Dusty terburu-buru dan memberitahunya bahwa dia akan menemuinya hari berikutnya. Di tempat lain, Gabriel kecewa karena Travis tidak menangkap Dusty. Travis menjelaskan bahwa dia terlalu tua untuk misi FBI yang berbahaya dan dia ingin menghabiskan waktu dengan keluarganya. Gabriel tidak setuju dan memberitahu Travis agar dia harus terus mencari Dusty. Sementara itu, Mira menceritakannya pada Drew tentang Dusty yang punya informasi penting terkait dengan kematian Sophia.
Malam itu, Travis mendatangi Mira dan menanyakan tentang Dusty padanya. Mira memberitahukan kalau Dusty belum memberitahu apapun. Travis memberi Mira kartu namanya dan Mira mengetahui kalau dia adalah seorang agen FBI. He contacts you, you contact me. Di sisi lain, Dusty hendak memberikan data penting kepada Mira. Ketika dua pria misterius mencoba untuk mengambilnya, Dusty berhasil melarikan diri meskipun dia tertembak di perut. Keesokan harinya, Mira menerima panggilan telepon dari Dusty yang memintanya segera temui dia. Mira bergegas ke lokasi yang disebutkan Dusty. Tanpa sepengetahuannya, Travis diam-diam mengikuti Mira. Dusty sengaja bertemu Mira di kerumunan wisatawan. Saat Dusty membagikan beberapa informasi dengan Mira, dia melihat Travis mengawasi mereka dari kejauhan dan memutuskan untuk melarikan diri dan Travis mengejarnya. Saat itu, Dusty yang tidak mau kembali ke FBI berusaha melawan. Travis mulai kehilangan keterampilan bertarungnya karena usia. Ketika Dusty sudah memanjat pagar, Travis terus mencoba meyakinkan dia untuk bergabung kembali dengan FBI. Dusty frustrasi dan akhirnya menjelaskan bahwa Gabriel ada di belakang kematian Sophia. Tidak lama setelah itu, dua pria misterius itu muncul kembali dan menembak Dusty dengan fatal. Kedua pria itu mengambil flash disk berisi data yang memberatkan Gabriel. Beberapa waktu kemudian, Dusty dimakamkan sebagai anggota FBI yang meninggal selama misi. Setelah pemakaman, Gabriel mendekati Travis dan memintanya untuk fokus pada misi lain dan lupakan masalah Dusty. Mira, Oh, hey. Travis pergi menemui Mira lagi untuk bertanya tentang informasi yang diberikan Dusty. Mira mengakui bahwa dia hanya mencatat sedikit informasi tentang operasi Unity. Travis mengetahui itu adalah operasi rahasia FBI yang diperintahkan oleh Gabriel untuk menghilangkan mereka yang menentang pemerintah. inside my head repeating themselves. Other times I feel I should be allowed to wait. Sore harinya, Travis pergi kepada Gabriel untuk menanyakan kebenaran di balik operasi Unity yang telah banyak memakan korban warga sipil yang tak berdosa. Gabriel memarahi Travis karena berperilaku lancang terhadap pejabat tinggi FBI. Travis menjadi lebih yakin bahwa apa yang dikatakan Dusty sebelum kematiannya itu benar. Karena itu dia memutuskan untuk meninggalkan FBI, namun Gabriel mengancam keselamatan keluarganya jika dia memilih meninggalkan organisasi. Oh, you have a short memory, Travis. Adegan bergeser ke Drew. Saat itu dia sedang dalam perjalanan pulang. Dia memperhatikan ada mobil lain mengikutinya. Dia mempercepat laju mobilnya tetapi akhirnya menabrak mobil lain. Kemudian salah seorang misterius itu turun menghabisi Drew. Mira yang mendengar kabar tentang kematian bosnya menyadari bahwa Drew terbunuh setelah dia mempublikasikan artikel berita tentang kematian Dusty yang disengaja oleh FBI. Travis yang mendapat ancaman dari Gabriel khawatir karena putri dan cucunya tiba-tiba mereka menghilang. Dia pergi ke rumah sakit tempat Amanda bekerja dan sekolah Natalie untuk mencari mereka. Sayangnya dia tidak mendapatkan jawaban apapun tentang keberadaan mereka. Travis mencurigai Gabriel berada di belakang hilangnya putri dan cucunya sehingga ia bertemu dengan Gabriel dan menanyakan putri dan cucunya. Namun Gabriel mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang mereka. Travis tidak sepenuhnya mempercayai bosnya itu dan memperingatkan bahwa dia tidak akan tinggal diam jika dia mengetahui bahwa Gabriel terlibat atas hilangnya putri dan cucunya. Special Agent Lockhart. To drink? Di kantor FBI, Gabriel terlihat berbicara dengan dua orang pria misterius yang kebetulan adalah bawahan dalam menjalankan operasi Unity. Gabriel merencanakan operasi ini untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai direktur FBI. Gabriel memerintahkan kedua pria itu untuk melenyapkan siapapun yang menghalangi rencananya dan mengawasi Travis. Someone in the FBI created a false criminal record. That fake record was then sent out on the Di tempat lain, Mira bertemu dengan rekan-rekannya untuk membicarakan tentang kecurigaan terhadap Gabriel yang mereka yakini terlibat dalam tindakan yang merugikan orang-orang yang mengkritik pemerintah. Mereka bertukar pikiran tentang cara untuk mengekspos tindakan Gabriel. Saat itu, yang diingat Mira adalah Travis yang mungkin punya informasi penting tentang kejahatan Gabriel.
Mira bertemu Travis dan meminta informasi tentang FBI yang bisa membantu mengungkap kejahatan Gabriel kepada publik. Travis mengatakan kalau Gabriel menyimpan data penting FBI termasuk informasi tentang pengoperasian kesatuan dalam brankas di rumahnya. Saat Travis pulang, dia melihat sebuah mobil parkir dengan dua pria misterius di dalamnya. Travis mengetahui tentang rencana mereka. Travis memancing mereka masuk dan secara mengejutkan Travis sudah berada di luar mengawasi mereka. Kemudian ia meledakkan mobil mereka sebagai peringatan. Setelah itu, Travis bergegas ke rumah Gabriel. Ia mengarahkan senjatanya pada Gabriel dan meminta semua data operasi Unity. Gabriel membuka brankas dan memberikan beberapa file di drive USB. Saat Travis sibuk, Gabriel menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Travis mencoba mengikutinya namun ia melihat agen suruhan Gabriel bersiap akan membunuhnya. Travis yang cerdik membuat perangkap di sekitar rumah Gabriel. Dia berhasil mengakali teman-teman Gabriel. Lalu dia membawa mereka ke sebuah ruangan yang penuh dengan air dan menggunakan listrik untuk mengalahkan mereka. Keesokan harinya, Travis ada di rumah dengan Mira dan temannya yang merupakan jurnalis. Di sana Travis berbicara tentang informasi yang dia temukan di rumah Gabriel. Dari sini diketahui kalau Dusty tidak mau menjalankan operasi Unity yang diperintahkan oleh Gabriel. Dusty lebih memilih keluar dari organisasi setelah mengetahui sasaran dari misi tersebut adalah Sophia Flores, orang yang ia cintai. Lalu Travis mendapat telepon dari temannya yang memberitahunya telah menyelamatkan Amanda dan Natalie dari anak buah Gabriel. Travis lega mendengar keluarganya selamat. Suatu hari, Gabriel meninggalkan kantor FBI dan masuk ke mobilnya. Listen, Travis. you get nervous. He might come clean. Travis yang menyamar sebagai sopir pribadinya mencoba mencekik Gabriel agar mau mengakui segala perbuatannya. Untungnya Gabriel berhasil keluar dari mobil dan mereka mulai saling menembak sampai akhirnya Travis berhasil memojokkan Gabriel yang membuat ia mau mengakui perbuatannya. Kemudian berita menyebar di internet termasuk Gabriel yang ditangkap oleh polisi. Di sana dia berada di jeruji besi menunggu persidangan. Di akhir adegan, Travis menjemput Amanda dan Natalie. Mereka senang bisa kembali bersama terutama karena Travis mengungkapkan bahwa dia telah pensiun dari FBI. Dan film pun berakhir. Keep going. Go, 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 go. Pelajaran moral dari film ini adalah, jika kamu ingin menangkap orang jahat, berpura-puralah menjadi sopirnya dan mencekik mereka sampai mereka mau mengakui kesalahannya.